Oke, terima kasih Dr. Ica. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat. Saya akan memberikan presentasi mengenai studi yang baru saja juga dipublikasikan 7 hari yang lalu, yaitu terkait dengan penggunaan hidroksikloroquine dan kombinasinya dengan azitromisin sebagai terapi untuk COVID-19, dan ini merupakan suatu studi yang non-randomized dan open label. Bapak Ibu, bahwa kita ketahui banyak sekali guideline di luar sana yang kemudian pada era pandemik ini memberikan beberapa kemungkinan terapi yang bisa kita gunakan untuk COVID-19. Tadi sudah kita sebutkan bahwa pada presentator pertama bahwa kloroquine ya merupakan salah satu yang direkomendasikan, tetapi kembali lagi ada yang lain seperti yang Bapak Ibu lihat di dalam tabel 1 itu. Kemudian kemarin kita sudah bahas lopinavir, ritonavir. Tetapi untuk hidroksikloroquine dan kombinasi dengan azitromisin ini itu tidak kita lihat di dalam beberapa guideline. Ini juga penelitiannya memang juga baru saja selesai dan baru terpublikasi, sehingga kita ingin lihat sebetulnya bagaimana sebetulnya terapi ini apakah memang menjanjikan dan bisa kita gunakan sebagai evidence untuk terapi COVID-19 ini. Nah, salah satu yang kemudian kita ketahui baru-baru saja tanggal 21 Maret yang lalu, Twitter dari Presiden US yang mengatakan bahwa hidroksikloroquine dan azitromisin jika digunakan bersama-sama ini merupakan suatu kesempatan besar ya di dalam dan bisa mengubah history of medicine ya, dan ini FDA katanya move mountain. Ya, kemudian dan ini sudah terpublikasi dan obat ini menunjukkan baik dan terpublikasi di International Journal of Antimicrobial Agent. Jadi beliau mensitasi sebetulnya hasil penelitian ini. Nanti kita bisa lihat bersama apakah memang seperti itu. Nah, publikasinya memang di International Journal of Antimicrobial Agent dengan judul seperti yang saya sebutkan tadi, hidroksikloroquine, azitromisin sebagai terapi COVID-19, suatu hasil open label non-randomized clinical trial. Bapak Ibu, bahwa coronavirus ya yang disebabkan karena SARS-CoV-2 ini menyebabkan outbreak respiratory illness yang dikenal dengan penyakitnya COVID-19 pada akhir Desember 2019. Kemudian WHO mendeklarasikan adanya menjadi pandemik tanggal 12 Maret 2020. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Dieter bahwa ada satu studi di Cina yang tadi tertulis sebagai breakthrough, dan tetapi anehnya kenapa ditulis menjadi suatu letter gitu, bahwa 80% pasien di Cina itu menderita mild disease, case fatality mencapai 2,3%, 8% pada pasien usia 70 tahun, 70 sampai 79 tahun, dan hampir 15% itu case fatality-nya pada usia lebih dari 80 tahun. Nah, penelitian ini sendiri dilakukan di Prancis pada saat ini masih dilakukan, di mana di Prancis pada saat penelitian ini dilakukan sudah mencapai 4.500 kasus pada tanggal 14 Maret 2020. Dan memang diperlukan sangat urgen terapi yang efektif untuk mengobati pasien dengan COVID-19 ini, dan juga menurunkan durasi dari virus carriage ya, sehingga bisa membatasi atau menghilangkan transmisi di komunitas ini. Nah,
Paper terbaru tadi juga disebutkan ada in vitro di mana menunjukkan adanya efek penghambatan ya dari remdesivir kombinasi dengan kloroquine terhadap pertumbuhan SARS-CoV-2 dan ada studi di Cina yang menunjukkan bahwa kloroquine mempunyai signifikan efek ya baik itu terkait terhadap clinical outcome maupun terhadap viral clearance-nya. Beberapa expert di Cina tadi sudah merekomendasikan untuk diagnosis ringan, sedang, dan berat. Di EU Clinical Trial Register, kemudian protokol ini sudah di approve oleh komite etik dari Prancis dan setiap pasien memberikan inform consent secara tertulis jika dia dewasa atau jika dia minor kurang dari 18 tahun akan dilakukan oleh orang tua atau legal guardian-nya. Prosedur yang dilakukan pada penelitian ini pada hari pertama pasien di-enroll dan kemudian diukur baseline-nya, dilakukan data collection inisial dan dilakukan terapi pada D0. Kemudian pasien dilakukan follow up, ya terapi diberikan dan di follow up sampai hari ke-14. Setiap harinya pasien menerima standardized clinical examination ya dan juga dilakukan pengambilan sampel nasofaringeal. Terapi yang diberikan di sini adalah hidroksi kloroquine sulfat sebanyak 200 mg 3 kali sehari selama 10 hari. Ini dilakukan pada preliminary phase ini. Kemudian semua data klinik dikumpulkan menggunakan standardized questionnaire. Kemudian untuk anak-anak sendiri tidak akan masuk ke dalam treatment group. Jadi dia lebih banyak di control group.
Apalagi karena si anak ini menurut artikel ini banyak yang mengalami gejala yang ringan. Ini memang sesuatu yang terjadi kalau tidak dilakukan non-randomized. Clinical prosedur yang lain adalah pasien diperiksa secara klinis kemudian dimasukkan ke dalam 3 grup, yaitu menjadi kategori bahwa dia tidak mempunyai simptom atau asimptomatik, atau kedua dia mengalami upper respiratory tract infection dengan adanya rhinitis, pharyngitis, atau adanya fever, low grade dan myalgia, atau pasien grade ketiga atau kategori ketiga yaitu mengalami lower respiratory tract infection dengan adanya simptom yang mengarah pada pneumonia atau bronkitis. Kemudian semua sampel nasofaringeal tadi itu diperiksa untuk mengetahui RNA SARS-CoV-2-nya, diperiksa dengan menggunakan RT-PCR. Nah, untuk hidroksikloroquine dosis sendiri sebetulnya mereka menggunakan yang mereka sebut sebagai native hidroksikloroquine yang diambil, yang dilakukan atau diberikan atau dibuat melalui suatu ultra high performance liquid chromatography, dan itu sudah ada protokolnya sendiri dalam center ini, kemudian di mana diukur peak kromatogramnya yaitu pada menit pertama yang itu koresponden terhadap adanya metabolit hidroksikloroquine. Kemudian serum concentration dari metabolit tersebut ya disimpulkan melalui suatu dengan UV absorpsinya, dan ini menggambarkan adanya berapa konsentrasi hidroksikloroquine-nya. Kedua hal inilah yang kemudian dijadikan suatu indikator untuk mengetahui seberapa besar estimasi dari inisial serum dari hidroksikloroquine-nya. Outcome lain yang dilihat adalah dalam penelitian ini primary adalah virological clearance pada hari ke-6. Kemudian secondary outcome adalah virological clearance over time selama studi period yaitu sampai 14 hari. Clinical follow up, body temperature, respiratory rate, length of stay hospital, mortality, dan terjadinya efek samping dari obat. Sampel size-nya memang sangat kecil, di sini hanya total 48 pasien, 24 mendapatkan hidroksikloroquine dan 24 ada dalam control group. Bagaimana menghitungnya? Dengan asumsi bahwa adanya 50% efikasi hidroksikloroquine dalam menurunkan viral load pada hari ke-7. 85% power dengan type error 5% dan dimasukkan juga kemungkinan loss to follow up 10%. Nah, Bapak Ibu, hasilnya bagaimana penelitian ini? Nah, kita lihat dulu yang pertama adalah bagaimana baseline karakteristik dari pasien ini. Tidak cukup banyak informasi yang bisa didapatkan mengenai baseline karakteristiknya. Tidak bisa melihat sebetulnya karakteristik dari clinical simptom yang lain, karena di sini kita melihat hanya usia, kemudian proporsi dari laki-laki, dan clinical status serta waktu onset atau simptom dari pasien pada saat diinklusi. Bapak Ibu bisa melihat di sini kelompok hidroksikloroquine dan kelompok kontrol. Ya, menunjukkan bahwa usia pada kelompok hidroksikloroquine itu jauh lebih tua, ya, jadi lebih tinggi daripada kelompok kontrol. Walaupun menunjukkan angka p-value atau signifikansi secara statistiknya tidak berbeda, tetapi kita bisa melihat bahwa hidroksikloroquine pada kelompok hidroksikloroquine di sini memang jauh lebih tua. Kemudian 45% lebih banyak adalah pria, sedangkan kelompok kontrol 37,5% pria. Dan pada hidroksikloroquine lebih sedikit pasien yang asimptomatik. Artinya pada kelompok kontrol jauh lebih besar kelompok asimptomatiknya. Sehingga dengan demikian bisa kita lihat sebetulnya pada kelompok hidroksikloroquine
subjeknya jauh mungkin lebih disadvantage dibandingkan kelompok kontrol, walaupun dalam statistical analysisnya ini tidak berbeda secara signifikan. Kemudian kita lihat hasil proporsi pasien yang disebutkan mengalami cure secara virological, artinya yang negatif nasofaringeal berbasis PCR day by day pada pasien yang mendapatkan hidroksikloroquine dibandingkan dengan kontrol. Bapak Ibu bisa melihat di sana ya ada hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan hari keenam. Kemudian jumlah pasien yang dianalisis dalam proses ini untuk hidroksikloroquine ada 20, pada kelompok kontrol ada 16. Kemudian hari ketiga setelah dia diikutsertakan, 10 dari 20 pada kelompok hidroksikloroquine atau 1 dari 16 dari kelompok kontrol itu negatif. Virologinya berbasis nasofaringeal PCR. Atau 50% banding 6,3%. Selanjutnya hari keempat 60% banding 25%. D5 65% banding 18,5%. Hari ke-6 70% berbanding 12,5%. Dan hasilnya ini kumulatif sebetulnya, jadi makin ke hari ke bawah sebetulnya ditambahkan jumlah yang negatif dan p-value-nya berbeda secara signifikan. Cuman mungkin Bapak Ibu bisa melihat di sini untuk kelompok hidroksikloroquine Bapak Ibu bisa melihat ada 10, 12, 13, 14 ya. Jadi makin lama makin banyak yang negatif, tetapi kelompok kontrol ini agak aneh gitu. Kenapa? Karena 1 dia hari ketiga, 4 hari keempat, tetapi hari kelima itu hanya 3. Jadi yang mengapa? Apakah ada kelompok hari keempat yang tadi positif, yang negatif jadi positif lagi hari kelima? Kemudian lebih aneh lagi pada hari ke-6 itu menjadi 2 ya yang hanya negatif. Jadi ini agak sedikit susah untuk dinilai, terutama kenapa hal itu terjadi. Tetapi ini kami mempunyai data di dalam suplemen dari artikel ini, mempunyai data yang lebih lengkap sehingga bisa kita lihat bersama. Dan ketika kita lihat bersama ini mungkin akan menimbulkan pertanyaan yang jauh lebih banyak lagi. Kita lihat di sini Bapak Ibu bahwa ada 16 kelompok kontrol grup, kemudian ada 36 itu kelompok intervention group ya. Di sana Bapak Ibu bisa melihat, kita beri contoh hari ketiga ya, itu yang saya beri garis merah. Itu ternyata banyak sekali dari hari ketiga tersebut pasien tidak dilakukan pemeriksaan PCR-nya. ND itu not done. Kalau negatif dia negatif, kalau angka itu menunjukkan CT dari PCR ya, siklus number-nya yang artinya kapan threshold dia dinyatakan positif, kemudian ada yang hanya positif saja. Nah, yang aneh di sini adalah kalau Bapak Ibu lihat tadi bahwa D3 pada kelompok kontrol itu 1 dari 16 kemudian dinyatakan 6,3%, sebetulnya tidak semua denominator itu ternyata ini tadi ya 1 dari 16, ternyata tidak semua denominator itu diperiksa. Ya, nah, mengapa mereka tetap memasukkan denominatornya sebanyak 16? Itu karena sebelumnya D2 misalnya, dia positif, kemudian D4 dia positif, sehingga pada D3 walaupun nggak diperiksa, mereka mengasumsikan masih positif. Tetapi mungkin untuk D3 bisa seperti itu, tetapi bagaimana untuk D5 dan D6, di mana Bapak Ibu melihat ada pasien pada kelompok hari ke-11, nomor 11 dan nomor 12, pada saat D5 dan D6 itu tidak dilakukan, kita tidak tahu apakah dia negatif atau masih positif. Ya. Sehingga di sini pada hari ketiga saja ada 10 pasien itu tidak dites, dan pada kelompok intervensi grup itu semua dilakukan tes. Jadi
kita masih mempertanyakan denominator dari penelitian ini, ya, dan tentunya p-value di sini dapat dari hasil chi-square analysis di mana dia melakukan berbasis proporsi. Kemudian pada slide ini mereka membagi hidroksikloroquine saja dengan hidroksikloroquine kombinasi azitromisin. Memang di sini pada kelompok hidroksikloroquine tadi yang sebanyak 20 itu ada yang hanya mendapatkan satu obat hidroksikloroquine, tetapi ada yang dikombinasi dengan azitromisin. Bapak Ibu bisa melihat di sini data menunjukkan bahwa kelompok hidroksikloroquine dengan azitromisin itu lebih cepat kalau menurut data atau tabel ini untuk bisa meningkatkan kemampuan negatif nasofaringeal berbasis PCR tersebut. Terus selanjutnya adalah mengenai viral load-nya. Sebelah kiri Bapak Ibu bisa melihat yang hitam adalah hari per hari, day by day, viral load-nya. Kemudian yang di bawah warna merah garis itu yang mendapatkan hidroksikloroquine. Kemudian yang grafik di sebelah kanan ini merupakan dipecah antara hanya hidroksikloroquine dan hidroksikloroquine dan kombinasi azitromisin. Ya, memang bisa terlihat dinyatakan di sini bahwa pada hari kelima kombinasi azitromisin dengan hidroksikloroquine itu semua sudah negatif. Tapi kembali lagi jumlah pasien yang ada di dalam hidroksikloroquine azitromisin ini hanya ada 6. Isu yang lain yang kita lihat di dalam penelitian ini bahwa ternyata ada satu pasien yang dia PCR-nya positif masih pada hari ke-6, yang pasien ini mendapatkan hidroksikloroquine saja. Ternyata dia mendapatkan azitromisin tambahan terhadap hidroksikloroquine-nya pada hari ke-8. Dan kemudian dinyatakan sembuh infeksinya pada hari ke-9. Tetapi ada juga satu pasien yang mendapatkan hidroksikloroquine dan azitromisin kombinasi. Itu hari ke-6 tadi negatif. Ternyata pada hari ke-8 dites kembali menjadi positif kembali walaupun dengan titer yang rendah. Nah, yang lain adalah dari studi ini menunjukkan isolat dari SARS-CoV-2 yang dinyatakan positif karena dilakukan kultur itu hanya positif 19 dari 25 clinical samples yang diambil. Ini diskusi yang didapatkan dari artikel ini bahwa karena ethical reason, ya, kenapa penelitian ini sebetulnya sebetulnya preliminary result, Bapak Ibu. Jadi penelitiannya masih berjalan sampai sekarang, jadi belum selesai. Tetapi kemudian diminta untuk segera melakukan publikasi karena katanya di sini ethical reason, karena hasilnya menunjukkan sangat signifikan dan kemungkinan ini harusnya bisa langsung di-share ke semua medical community karena urgensinya kebutuhan terhadap efektivitas obat, ya, SARS-CoV-2 selama masa pandemik ini. Kemudian disimpulkan oleh penulis hidroksikloroquine ini efisien, jadi tidak dinyatakan efektif tapi efisien untuk membersihkan atau menghilangkan viral nasopharyngeal carriage dari SARS-CoV-2 pada pasien COVID-19, yaitu mulai dari hari ke-3 sampai hari ke-6. Kemudian juga diketahui dari penelitian ini bahwa ada masalah yang penting lagi, bahwa ada paper terbaru yang menunjukkan adanya durasi dari viral shedding pada pasien yang menderita COVID-19 di Cina yaitu 20 hari. Mungkin Bapak Ibu viral shedding itu artinya pada proses eliminasi virus di dalam feses ternyata sampai 20 hari masih bisa diketemukan adanya viral shedding, bahkan katanya ada yang mencapai lebih dari 37 hari. Inilah mengapa nanti mungkin hari Senin kami juga akan ada diskusi mengenai masalah ini.
Kemudian yang selanjutnya ada juga dalam penelitian ini hidrokloroquine itu ternyata gagal ya pada 2 pasien, yaitu ini seorang ibu dan anaknya, sehingga ini juga menjadi hal yang perlu dilihat apakah ada masalah resistensi di dalam penelitian ini. Oke. Kemudian discussion yang lain disebutkan bahwa preliminary ini menunjukkan adanya synergistic effect kombinasi antara hidroksikloroin dan azitromisin, di mana azitromisin telah menunjukkan sebagai suatu secara aktif dalam in vitro melawan Zika dan Ebola dan juga untuk mencegah severe respiratory tract infection. Kemudian studi berikutnya untuk mengetahui efektivitas kombinasi ini juga masih diperlukan. Oke. Konklusi dari artikel ini bahwa kombinasi hidroksikloroquine azitromisin efektif, ya mungkin efektif untuk dan direkomendasikan untuk terapi COVID-19 untuk mengobati infeksi dan juga menghambat transmisi. Tetapi masih diperlukan lebih banyak penelitian untuk mengetahui compound dan penggunaan kemofilaksi ini untuk mencegah transmisi virus terutama pada pasien-pasien ya terutama pada petugas pelayanan kesehatan. Nah, Bapak Ibu ada limitasi yang kami catat ya di dalam penelitian ini, yaitu yang pertama bahwa penelitian ini non randomized sehingga menyebabkan non comparable study group. Kemudian jumlah sampel size-nya yang sedikit. Kemudian kami juga mencatat ada 6 pasien yang mengalami drop out dari penelitian ini dan semuanya ada di dalam intervention group. Dan ini tidak dijelaskan dengan detail, tetapi kami mendapatkan informasi ya bahwa 6 pasien yang di drop out ini adalah semua ada di dalam intervention group dan penelitian ini tidak melakukan intention to treat analysis. Pasien 6 yang drop out ini, 3 pasien itu ada di ICU yang ternyata positif, 1 meninggal tetapi dia negatif, 1 meninggalkan rumah sakit dan negatif, 1 nausea dan dia positif. Dan ini tidak ada di dalam analisis. Kemudian selanjutnya juga tidak ada informasi treatment apa yang diberikan pada kelompok kontrol. Juga tidak diketahui seberapa besar azitromisin yang digunakan dosisnya terutama pada kelompok intervensi. Kemudian kita ketahui bahwa kedua obat ini itu sama-sama mempunyai efek yang berat, mempunyai resiko, potensial resiko, yaitu perpanjangan QT interval prolongation yang cukup berat. Sehingga kombinasi antara kedua obat ini itu bisa sangat cukup berbahaya, terutama karena bisa mengakibatkan ventricular tachycardia. Kemudian pada proses penelitian ini karena memang belum selesai, kita tidak bisa melihat adanya clinical data di dalam baseline. Padahal tadi disebutkan mereka akan melakukan beberapa outcome klinis, tetapi tidak dilihat dari hasil penelitian ini. Kemudian testingnya tadi yang incomplete karena tidak semua ternyata dites dan juga masih hanya terbatas untuk dilihat sampai hari ke-6, padahal follow up-nya masih sampai hari ke-14. Kemudian sehingga dibutuhkan atau lebih baik jika adanya clinical outcome yang dilihat pada penelitian ini, contohnya recovery rate, durasi mulai dari awal sampai finish, simptomnya berapa lama, dan bagaimana regresi perubahan dari scan dari paru-parunya. Ini take home message dari kami ketika kami membaca penelitian ini, bahwa penelitian ini ternyata memberikan sangat kecil pemahaman kita terhadap bagaimana menterapi COVID-19 pada pasien. Karena tadi hanya berbasis viral dan kita tidak melihat efeknya terhadap respiratorinya, disease-nya. Sehingga memerlukan lebih banyak data yang lebih solid dengan desain yang rigorous dan clinical outcome yang lebih baik untuk diukur. Sehingga kami menganjurkan untuk kemudian sama seperti hasil dari clinical systematic review tadi,
untuk bisa dilakukan uji klinik yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.